wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Tuhan limpahkan sehingga Bapak dan Ibu dosen dari Universitas Terbuka dan teman-teman dapat menonton video ini. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai apa itu COVID-19 dan dampak ekonominya di Indonesia. COVID-19 merupakan virus menular yang menyerang saluran pernapasan dari hidung, mulut, ke paru-paru hingga ke gelembung akhir di paru-paru. COVID-19 ini dapat menular melalui percikan dari hidung atau mulut si penderita. Akibat dari COVID-19 ini seperti adanya batuk kering, demam menggigil, dan kelelahan. Ada juga dampak lebih seriusnya seperti kesulitan bernapas, nyeri di bagian dada, dan hilangnya kemampuan pada indera penciuman. Penyebab COVID-19 disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Cara kita mencegah penularan COVID-19 seperti jangan memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, menggunakan masker saat keluar rumah, cuci tangan, dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer. Pola hidup sehat merupakan gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan dan minuman, nutrisi yang dikonsumsi, rutin berolahraga, dan menjaga kondisi kesehatan guna menghindari segala hal yang menyebabkan penyakit bagi tubuh. Contohnya seperti bangun pagi, olahraga ringan, konsumsi makanan bergizi dan seimbang, minum air putih 2 liter setiap hari, istirahat yang cukup, dan tidur yang teratur. Sekarang mari kita bahas mengenai dampak ekonomi pandemi di Indonesia. Krisis ekonomi global akibat COVID-19 menyebabkan kegiatan logistik, pariwisata, dan perdagangan memperoleh dampak besar. Hal ini diakibatkan sejumlah larangan pemerintah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan penutupan beberapa sektor pariwisata akibat dari kurangnya wisatawan mancanegara. Dampak sektor perdagangan, khususnya ekspor dan impor, bahan baku, barang modal mengalami produksi yang turun, kelangkaan pada barang, dan harga barang terus meningkat sehingga menimbulkan inflasi. Kenaikan harga barang yang disertai penghasilan yang menurun merupakan kondisi fatal daya beli pada masyarakat. Saat ini ekonomi global mengalami krisis dengan indeks bursa saham yang rontok, nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah. Hal ini diakibatkan banyaknya investor asing meninggalkan pasar uang Indonesia. Seruan untuk pemberlakuan social distancing mempunyai dampak yang tidak sekedar menjauhkan hubungan fisik manusia, namun juga mengganggu perilaku ekonomi pada masyarakat. Namun, pilihan untuk social distancing lebih baik daripada keputusan untuk lockdown. Wacana lockdown dapat membuat laju perekonomian semakin berat. Tingkat konsumen melemah yang mempengaruhi indikator penopang ekonomi, pasokan bahan pangan, dan kebutuhan yang menurun mengakibatkan adanya harga naik. Hal ini menimbulkan kelangkaan barang yang akhirnya akan memicu keresahan sosial. Adanya kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah dapat mendorong lembaga keuangan, bank, dan non-bank agar kompetitif dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan transformasi digital. Diharapkan UMKM tetap dapat bangkit dan eksis di tengah pandemi ini. Relokasi anggaran juga telah diberlakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami peningkatan akibat adanya panik buying. Mungkin dengan adanya pandemi ini mendudukan kita pada posisi yang tidak prima, namun dalam setiap krisis yang mengikuti selalu ada peluang juga yang mengikutinya. Kita sedang berada dalam kondisi yang tidak mudah. Tetap berpikir positif dan optimis sebagai upaya mengatasi musuh terbesar masyarakat, yaitu ketakutan dan kepanikan. Mari ikuti aturan pemerintah dan tetap jaga jarak. Sekian gagasan yang dapat saya sampaikan. Saya Rina Nugra dari Universitas Terbuka mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.